Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, pengunjung Madep Dampar Channel, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini kita akan mendengarkan kisah Imam Al-Ghazali kecil, meniti jalan ilmu dari kesederhanaan. Di sebuah kota kecil bernama Tus, yang terletak di kawasan Khurasan, lahirlah seorang anak laki-laki pada tahun 450 Hijriah. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia terlahir bukan dari keluarga bangsawan, bukan pula dari kalangan hartawan. Ayahnya adalah seorang pemintal benang yang hidup dalam kesederhanaan, namun berhati mulia dan amat mencintai ilmu. Ayah Al-Ghazali sering mendatangi majelis-majelis ilmu, duduk bersama para ulama, dan mendengarkan hikmah dari lisan para ahli agama. Ia bukan seorang ulama besar, tapi hatinya bersih dan memiliki satu harapan besar, kelak anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang mengabdikan hidup untuk ilmu dan agama. Namun takdir berbicara lain. Ketika Muhammad masih kecil, ayahnya wafat. Sebelum meninggal, sang ayah menitipkan anak-anaknya kepada seorang sahabatnya yang saleh dan berilmu. Ia berkata, "Aku tak mewariskan harta untuk mereka, tapi tolong bimbing mereka menuju ilmu. Karena aku ingin mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah." Benih ilmu dalam hati yang muda. Muhammad kecil, yang kelak dikenal sebagai Imam Al-Ghazali, tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, namun penuh semangat keilmuan. Sejak kecil, ia menunjukkan ketekunan dan kecintaan luar biasa terhadap ilmu. Ia belajar membaca dan menulis, menghafal Al-Quran, serta mempelajari dasar-dasar ilmu fikih. Berbeda dari kebanyakan anak seusianya yang lebih suka bermain, Muhammad justru gemar duduk di dekat para guru, mendengarkan pelajaran, dan menyalin ilmu dalam buku-buku kecil miliknya. Ia menyerap setiap kata dengan penuh perhatian, seolah-olah ilmulah makanan jiwanya. Di kota Tus, ia belajar kepada seorang guru fikih ternama bernama Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razi. Di bawah bimbingannya, Muhammad mulai mengenal hukum-hukum Islam dalam mazhab Syafi'i, dan menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia tidak hanya cepat memahami, tapi juga mampu menjelaskan kembali dengan cara yang mudah dipahami. Namun, pelajaran di kampung halaman belum cukup baginya. Ada api dalam hatinya yang terus menyala, api yang memanggilnya untuk mengembara, mencari ilmu hingga ke tempat-tempat jauh. Meninggalkan rumah, awal pengembaraan. Pada usia muda, Muhammad memutuskan untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu ke kota-kota besar. Ia berangkat bersama saudaranya, Ahmad, meninggalkan kota Tus menuju kota Gurgan, lalu ke Naisabur, kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu Islam terbesar di wilayah Khurasan. Namun perjalanan itu tidak mudah. Mereka hanya membawa bekal seadanya. Dalam satu peristiwa, rombongan mereka diserang oleh perampok di tengah jalan. Harta mereka dirampas, termasuk kitab-kitab yang telah Muhammad tulis dengan susah payah. Dengan keberanian yang besar, Muhammad mengejar para perampok dan memohon kepada pemimpinnya, "Ambillah semua harta, tapi tolong kembalikan buku-bukuku." Itu adalah hasil dari belajar bertahun-tahun. Pemimpin perampok itu heran dan berkata, "Kalau ilmu itu hanya tertulis di kertas, maka mudah hilang. Seharusnya kau hafalkan, bukan sekadar menulisnya." Perkataan itu mengguncang hati Muhammad. Ia menyadari bahwa ilmu sejati adalah yang tertanam dalam hati, bukan yang sekadar tercatat di atas kertas. Sejak hari itu, ia bertekad untuk menghafal seluruh pelajaran yang ia pelajari, menjadikannya bagian dari jiwanya. Di Madrasah Naisabur, bertemu guru agung. Sesampainya di kota Naisabur, Muhammad belajar di bawah bimbingan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar yang dikenal sebagai guru dari para ulama. Di madrasah yang megah itu, Muhammad mendalami berbagai disiplin ilmu, fikih, usyul fikih, logika, filsafat,
ilmu kalam, hingga tasawuf. Hari-harinya dipenuhi dengan membaca, menghafal, berdiskusi, dan menulis. Ia belajar tidak hanya untuk mengetahui, tetapi untuk memahami dan merenungkan maknanya. Muhammad muda tumbuh menjadi murid paling cemerlang di antara teman-temannya. Ia sering diberi kesempatan oleh gurunya untuk menyampaikan pendapat, bahkan berdialog dengan para ulama senior. Imam Al-Juwaini pernah berkata tentangnya, Muhammad adalah lautan yang dalam, siapa yang menyelaminya akan menemukan mutiara-mutiara kebijaksanaan. Buah dari kesungguhan dan kesabaran. Muhammad muda tidak sekadar menuntut ilmu, tapi juga melatih diri dalam adab, ketulusan, dan keikhlasan. Ia tidak belajar untuk menjadi terkenal, tidak pula mengejar gelar. Ia belajar karena cinta kepada Allah dan ilmunya. Ketika usianya belum genap 30 tahun, namanya telah dikenal luas. Banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk mendengar pendapatnya. Ia pun mulai menulis berbagai karya yang kelak menjadi rujukan dunia Islam selama berabad-abad, seperti Al-Mustashfa, Al-Maqasid, dan kelak mahakarya besarnya Ihya Ulumuddin. Namun semua itu bermula dari sebuah rumah kecil di Tus, dari anak yang tekun menyalin pelajaran dengan tangan mungilnya, dari tekad baja seorang yatim yang tak menyerah pada keadaan. Pelajaran dari Imam Al-Ghazali kecil. Kisah Imam Al-Ghazali kecil mengajarkan kita bahwa ilmu bukan milik orang kaya, bukan pula milik orang yang sempurna. Ilmu adalah milik siapa saja yang bersungguh-sungguh mencarinya. Bahkan dalam keadaan sulit, tanpa harta dan tanpa dukungan duniawi, seorang anak kecil bisa tumbuh menjadi bintang terang dalam sejarah umat manusia. Ia menunjukkan bahwa dalam menuntut ilmu, yang paling penting adalah hati yang tulus, semangat yang tidak padam, dan kesabaran yang tiada akhir. Hari ini, nama Imam Al-Ghazali dikenal di seluruh dunia. Karyanya dibaca di berbagai benua. Ilmunya menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Tapi semua itu dimulai dari perjalanan seorang anak kecil, yang dengan sabar dan tekun menapaki jalan panjang ilmu pengetahuan. Terima kasih telah mendengar kisah ini, semoga kita senantiasa bisa meneladani apa yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.